Ada dua jenis kategori akta kelahiran, yaitu akta kelahiran umum dan akta kelahiran istimewa. Mari kita perhatikan akta kelahiran yang dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi ini. Jelas akta ini masuk kategori umum. Kemudian coba kita lihat tempat dan tanggal lahir Joko Widodo. Tertulis Joko Widodo lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1961 dari pasangan suami istri Noto Miharjo dan Sujiatmi. Selanjutnya kita perhatikan bahwa kutipan akta kelahiran ini baru tercatat di kantor catatan sipil Kota Surakarta pada tanggal 3 November tahun 1988. Itu artinya 27 tahun setelah kelahiran Jokowi di tahun 1961, kutipan akta kelahiran ini baru didaftarkan di kantor catatan sipil Kota Surakarta. Ketika saya mempersoalkan akta kelahiran Jokowi ini, banyak pihak yang mempertanyakan apa kelirunya dan apa salahnya bahwa baru 27 tahun kemudian setelah kelahiran Jokowi, akta ini baru bisa dibuat di kantor catatan sipil Kota Surakarta. Bukankah pembuatan akte kelahiran yang terlambat seperti kasus akte kelahiran Jokowi ini sudah umum terjadi di masa itu? Jawabannya, ya memang betul. Namun persoalannya bukan di terlambatnya atau tidaknya akte kelahiran tersebut dibuat, namun kategori akte kelahiran Jokowi ini yang menjadi masalah dan teridentifikasi menyalahi prosedur administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Karena semestinya kategori akta kelahiran milik Jokowi masuk ke dalam kategori akta kelahiran istimewa, bukan kategori akta kelahiran umum, sebab baru didaftarkan setelah 27 tahun semenjak kelahiran Jokowi. Karena untuk mendapatkan akte kelahiran dengan kategori umum, seseorang harus didaftarkan di kantor catatan sipil di mana dia dilahirkan tidak lebih dari 60 hari semenjak kelahirannya. Pada akhirnya, adanya kesalahan format akta kelahiran yang dimiliki oleh Jokowi ini bisa menjadi dugaan awal bagi kita semua untuk berlogika bahwa sudah sejak tahun 1988 Jokowi memiliki mens rea melakukan pelanggaran terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, atau bahkan bisa jadi diduga telah melakukan kejahatan pemalsuan dokumen administrasi negara. Jika di awal saja bisa ditemukan dugaan pemalsuan dokumen, bagaimana dengan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Jokowi? Seperti perihal ijazah-ijazah yang dimiliki oleh sang mantan orang nomor 1 di Indonesia yang pernah menjabat sebagai penguasa selama 2 periode atau 1 dekade belakangan ini.